jadi kita masuk ke sini nih, bisa. Masuk di situ kan? Di Google itu. Ya. Buat studi kasus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Semoga kita semua selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan semoga kita selalu dalam keadaan yang bahagia agar dapat mengikuti kegiatan Kombel ini dengan baik dan bisa mengikutinya. Amin. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita mendengarkan pemaparan materi dari Mr. Agus, yaitu dengan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Kepada Mr. Agus dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sore. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Yang awalnya kami masih belajar di SMA ini, presentasi di depan teman-teman kami sendiri. Sekarang kami presentasi di depan Bapak dan Ibu guru kami. Luar biasa. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu guru hebat, izinkan saya di sini untuk memaparkan atau menyampaikan hasil daripada belajar saya di pendidikan guru penggerak, khususnya untuk modul 1.4 yaitu budaya positif. Sebelumnya, untuk materi budaya positif, calon guru penggerak sebelum saya ada Pak Habibie, kemudian ada yang sudah menjadi guru penggerak, Bu Siti Rohimah, Bu Maida, dan Bapak dan Ibu guru lainnya mungkin pernah menyampaikan materi serupa yang intinya juga kurang lebih sama mengenai budaya positif. Baik, izinkan saya untuk memulai karena saya khawatir waktunya tidak cukup melebihi jam 4:30 sore, sebab di hari yang sama nanti saya dan rekan-rekan CGP lainnya ada ruang kolaborasi di jam 4:30, jadi semoga waktunya cukup. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya memaparkan materi diseminasi, di antaranya yang pertama mengenai motivasi perilaku manusia, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat posisi kontrol guru, yang kelima segitiga restitusi, dan yang keenam berbagi pengalaman. Baik, untuk memulai kegiatan marilah kita bersama-sama membahas mengenai motivasi perilaku manusia. Baik, di grup WhatsApp sekolah saya sudah membagikan link. Mohon izin nanti kita bekerja secara berkelompok saja karena kita nggak semua membawa komputer. Untuk motivasi perilaku manusia yang saya pelajari di materi guru penggerak, secara singkat saya ambil bahwasanya berdasarkan Diani Gosen yang dalam bukunya berjudul Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam praktik saya, 1 tahun pertama saya di SMA, saya pernah menerapkan semacam kegiatan yang saya stimulusi anak-anak itu dengan hadiah. Waktu itu saya belum terlalu memahami
dampak terhadap peserta didik. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, di situ saya mendapatkan bahwasannya hadiah tersebut memiliki dampak. Dan dampaknya seperti apa? Dampaknya sangat beragam. Ada yang ketergantungan, ada yang biasa aja, dan bahkan karena kalau nggak ada imbalan nggak mau bergerak. Dan itu yang sebenarnya berkaitan dengan budaya positif. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, saya mengajak Bapak dan Ibu guru untuk mempelajari studi kasus yang ada di link Google Sheet yang sudah saya sebarkan di WA Group. Harapan saya adalah kita bekerja secara berkelompok, boleh berdua, bertiga, atau berempat. Berkaitan dengan motivasi perilaku manusia, ada studi kasus di sini yang saya rangkai berdasarkan pemahaman saya di pendidikan guru penggerak, khususnya untuk modul 1.4. Kasusnya adalah seorang murid bernama Naruto diminta guru untuk mengikuti lomba pidato dalam rangka lomba 17 Agustus di sekolah. Namun Naruto menolak karena sertifikat yang mungkin akan diperolehnya hanya setara tingkat sekolah dan tidak diakui oleh Puskesmas sebagai salah satu golden ticket ke perguruan tinggi. Alhasil Naruto pun tidak mau mengikuti lomba tersebut. Baik, berdasarkan motivasi perilaku manusia oleh Diani Gosen, ada 3 motivasi. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semuanya berdiskusi sama-sama untuk menanggapi kasus Naruto tersebut. Lebih tepatnya bisa menuliskan di link Google Sheet yang telah saya siapkan untuk studi kasus Naruto. Selebihnya akan kita diskusikan, sharing bersama. Baik. Diani Gosen menyatakan ada 3. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dalam kasusnya Naruto tadi, hanya ingin jika sertifikatnya kurang lebih bergengsi supaya bisa membantunya masuk ke perguruan tinggi. Sehingga lomba-lomba di sekolah yang tingkatnya dasar untuk siswa sekolah, Naruto enggan untuk melakukannya. Ya, anggota kelompoknya nama Bapak dan Ibu guru yang berkelompok. Oh, yang pertama Naruto dulu. Yang pertama Naruto. Nanti ada semuanya juga. Baik, saya tidak banyak menjelaskan ya Bapak dan Ibu, karena kalau menjelaskan sama dengan ceramah mungkin nantinya akan mengantuk. Jadi kita sama-sama diskusi supaya ilmunya juga dapat bersama-sama. Baik, yang pertama ada Bu Meida. Motivasi Naruto untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Baik, apa yang memotivasi? Baik, sinkron dengan apa yang Diani Gosen sampaikan dalam bukunya Restructuring School Discipline. Tentunya kasus seperti ini kita pernah jumpai di kehidupan kita sehari-hari di sekolah. Bagaimana Pak Bibi? Sering kita jumpai. Bahkan saya sendiri pernah saya pernah melakukan ini. Meminta anak untuk bergerak dengan imbalan tertentu. Ternyata itu, apakah itu salah? Maksudnya jika kita memberikan imbalan, apakah salah? Tidak salah, Bu. Kalau menurut saya nggak salah. Mungkin untuk jangka pendek tepat digunakan, tapi untuk jangka panjangnya yang kurang tepat. Oke, karena ini ketika saya melakukan tes disiplin pada anak
Sehingga hasil konsultasi saya dengan teman-teman itu Pak Adi, jadi mereka belajar kalau ini salah karena untuk anak saya dan di baca tadi saya juga baca bersama psikolognya masih sama untuk pasti lanjutan dari dia masih SD dan di SMP memang dia sistemnya ini jadi dibilang dia itu jangan panjangnya agak berbahasa itu jangan panjang gitu ya. Iya. Tapi ini kan perintahnya psikolog ya, mereka lagi kenalnya tuh. Kalau tadi dibilang itu penggerak bahwa itu pada keluarga Afghanistan. Nah, lalu bagaimana nih dengan Hafiz ini? Karena memang tipe-nya landback kita kemana tipe tuh? Dalam motivasi anak ada tipe landback, ada yang menatoris, makanya yang seperti itulah bahasa-bahasa psikolog yang saya tidak terlalu pahami. Jadi gimana? Baik Bu, terima kasih atas tanggapannya. Iya. Baik Bu. Baik, yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak bahwasanya iming-iming kita sepakat bahwasanya itu termasuk motivasi eksternal. Dan itu nggak salah, itu bagian dari motivasi. Namun untuk tujuannya untuk mendisiplinkan atau membudayakan suatu kebiasaan itu, rekomendasi atau yang kita harapkan adalah anak-anak itu tumbuh dalam dirinya sendiri untuk mencapai apa yang dia inginkan melalui motivasi internal. Baik Bu, saya masih dulu. Baik, kita memahami keragaman peserta didik, salah satunya karakteristik yang barusan Bu Hindun sebutkan. Apakah ada memang seperti itu? Peserta didik yang memerlukan motivasi eksternal untuk bisa bergerak atau mencapai apa yang dia inginkan. Seperti itu yang bisa saya tanggapi. Baik, di sini izinkan saya membacakan beberapa masukan tanggapan dari Ibu Maida. Motivasi Naruto lebih untuk mendapatkan imbalan. Baik, Ibu Hindun, untuk mendapatkan imbalan dan mendapatkan penghargaan, Bu Ari dan Bu Sarifah menghargai diri dengan mendapatkan apa yang ia inginkan. Baik, semua jawabannya gak ada yang salah sebenarnya Bu. Pak Habibie masih merangkai kalimat. Baik Pak Habibie. Berdasarkan Diani Gose, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Mungkin sebagai contoh, daripada saya kena hukum ketemu bapak dan ibu guru, mending saya tiket aja lah. Sebagai contoh kecil mungkin seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lebih ke motivasi internalnya. Untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Baik, terima kasih Pak Habibie. Ibu Dewi masih on the way.
Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan mengajak Bapak dan Ibu diskusi untuk kasus yang kedua, yaitu studi kasus untuk Sasuke yang ada di Google Sheet juga. Baik. Kasusnya adalah seorang murid bernama Sasuke selalu bersikap baik dan ramah kepada guru yang masuk ke kelasnya, seperti membawakan tas guru ke meja, menjabat tangan guru, hingga membantu merapikan kembali barang-barang guru ketika hendak meninggalkan kelas. Namun ketika guru tersebut telah meninggalkan kelas, Sasuke nampak acuh tak acuh terhadap teman-temannya dan cenderung bersikap tertutup, introvert. Baik Bapak dan Ibu, berdasarkan teori Dunning-Kruger, kira-kira apa yang memotivasi Sasuke untuk berperilaku demikian? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Baik, terima kasih Bu Nur. Teorinya tadi. Baik, teorinya. Aku udah lihat ini aja ya. Baik, terima kasih Pak Bibi. Ibu Rabia, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Baik, saya ingin bertanya kepada Ibu Rabia selaku guru kami dulu di waktu SMA. Ibu Rabia menuliskan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Baik Bu, boleh memperjelas kembali? Terima kasih atas penampilannya. Biasanya ada karakter ya, termasuk saya tidak memungkiri, saya dulu seperti itu, bahwa untuk menghindari atau mencari perhatian bapak ibu guru saya harus mencari kenyamanan, mencari perhatian bapak ibu guru saya, sehingga pada saat ada sesuatu dan lain hal mungkin bapak ibu guru saya yang sering saya tolong, yang sering saya cari perhatian itu tidak akan lari ke hukuman kepada saya, mungkin pada teman-teman saya. Maka saya mengambil di kasus-kasus ini adalah untuk mendapatkan kenyamanan dan menghindari. Baik, terima kasih Ibu Rabia. Saya berpendapat yang sama juga dengan Ibu Rabia, bahwasanya apa yang dilakukan Sasuke tadi hanya untuk menghindari ketidaknyamanan oleh Bapak dan Ibu guru. Baik, Ibu Maida, untuk mendapatkan penghargaan cukup menarik. Izinkan saya untuk meminta Ibu Maida berpendapat sedikit mengenai kasus Sasuke tersebut. Ibu Maida, kami persilakan. Jadi ada kalanya siswa itu ingin perhatian dihargai dengan perilakunya itu memberi perhatian untuk mengambil perhatian dari seorang guru dengan seorang baru. Ini ada motivasi ingin dihargai sebagai siswa melalui baktinya dia pada motivasinya dari penghargaan. Baik Bu, menginginkan suatu penghargaan. Penghargaan ini bisa berupa barang, bisa juga berupa ucapan, seperti halnya ketika mengucapkan terima kasih, good job, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan penghargaan atas kinerja atau kerja keras peserta didik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menuliskan di sini mendapat imbalan dan penghargaan Ibu Hari, Ibu Saripah, Pak Habibie untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Baik, izinkan saya melanjutkan slide mengenai disiplin positif yang ada kaitannya dengan poin ketiga dari apa yang disampaikan Dunning-Kruger dalam bukunya yang berjudul Restructuring School Discipline, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Inilah yang sebenarnya kita harapkan ada pada diri peserta didik kita di sekolah ini. Bahwasanya motivasi internal lah yang kita harapkan ada dalam diri anak-anak agar apa-apa inisiatifnya itu ada, sehingga tidak selalu mengharapkan imbalan. Namun perlu saya garis bawahi bahwasanya imbalan itu apakah tidak perlu? Saya rasa itu perlu. Sekali dua kali perlu untuk menstimulus siswa supaya lebih bersemangat lagi dalam
mengerjakan apa yang sedang diminta atau sedang diperbuat di sekolah ini. Dan esensi budaya positif yang saya pahami di pendidikan guru penggerak, khususnya untuk disiplin positif, adalah poin yang ketiga tadi, dimana tanpa kita minta ada peserta didik yang datang ketika berpapasan dengan kita mengucapkan salam, menjabat tangan, cium tangan, tanpa disuruh, tanpa diberi penghargaan atau hadiah. Itu sudah merupakan cerminan dari disiplin positif. Seperti itu, Pak. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Baik, inilah tujuan daripada disiplin positif yang mungkin kita bisa mulai dari anak kita sendiri di rumah, kemudian kita bisa tularkan di sekolah ini, dan lain sebagainya. Kemudian izinkan saya untuk memaparkan sedikit mengenai 5 kebutuhan dasar, yang mana pada materi ini William Glasser, seorang peneliti dari luar negeri, menyatakan bahwasanya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya yang pertama, needs of survival, kebutuhan untuk bertahan hidup; needs of love, kebutuhan untuk diterima atau disayangi; needs of power or admission, kebutuhan akan pengakuan atau penguasaan; yang keempat, needs of freedom, kebutuhan akan kebebasan; yang kelima, needs of pleasure, kebutuhan akan kesenangan. Baik, dengan rinciannya saya tidak perlu menjelaskan panjang dan lebar. Saya kira Bapak dan Ibu guru sedikit banyaknya mengerti maksudnya. Baik, izinkan saya Bapak dan Ibu kembali mengajak Bapak dan Ibu sekalian ke Google Sheet dengan studi kasus Nobita, seorang murid kelas 11G, terlihat lesu ketika waktu menunjukkan jam 3 sore. Saat itu wali kelas mengajak anak-anak kelas 11G untuk latihan upacara karena tidak ada lagi waktu. Alhasil latihan upacara tidak berjalan efektif. Nobita yang ditunjuk sebagai pemimpin upacara tidak menunjukkan kinerja yang baik waktu itu. Selalu salah dalam setiap aksinya, dan hal ini membuat wali kelasnya cukup kesal dengan sikap Nobita yang dianggap tidak serius. Baik, Bapak dan Ibu, melanjut ke studi kasus Nobita. Kira-kira kebutuhan apa yang Nobita inginkan? Ibu Hinun, silakan Bu Hinun memaparkan pendapatnya. Ya, bisa jadi seperti itu. Dalam kasusnya tadi terlihat lesu. Kalau dalam bahasa Indonesia lesu ini berarti kurang semangat, kurang sehat, atau bisa jadi lapar. Karena waktu menunjukkan jam 3 sore. Sebagaimana umumnya jam 3 sore ini merupakan waktu-waktu yang melelahkan, sehingga apapun yang dikerjakan Nobita kurang berjalan maksimal. Baik, sekali lagi untuk William Glasser menyatakan bahwasanya 5 kebutuhan dasar manusia yang merupakan kondisi prasyarat, kondisi yang kita harapkan dimiliki seluruh peserta didik di dalam kelas kita sebelum memulai belajar atau memulai eksplorasi yang baru. Saya pernah bertanya kepada fasilitator, apabila ada 1 atau 2 kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka seperti apa pembelajaran di kelas? Ya, tak tahu. Tentunya tidak maksimal.
Itu yang saya dapatkan dari Jawa. Tidak maksimalnya bagaimana, karena ketika anak-anak itu lapar misalnya, yang mereka butuhkan adalah needs of survival. Kenyang dulu baru mulai belajar. Kalau belajar di kondisi lapar, nggak maksimal. Itu yang terjadi sama 3 anak kemarin. Dari kembali dari bolos. Iya. Kan katanya itu, kenapa nak lapar bu? Emang kan dididik di sekolah? Kan nggak punya uang, terus dia dan mereka telah ada janji. Jadi masih ke sana. Kalau izin nggak bakal diizinin bu. Sekolahnya kembali karena habis makan makan kembali ke rumah. Baik, saya setuju dengan kasus yang Bu Hinun sampaikan, bahwasanya mereka perlu kenyang dulu. Iya. Tapi sekolah juga tidak serta-merta tutup mata, karena ada peraturan bahwasanya budaya, bukan peraturan, budaya membawa bekal dari rumah. Salah satu cara untuk menanggulangi kejadian serupa seperti yang Ibu Hinun sampaikan. Kebutuhan bertahan hidup, Pak Habibie, atau kebutuhan kesenangan. Menarik ini, ada kebutuhan kesenangan. Boleh dijabarkan sedikit Pak Habibie mengenai kebutuhan kesenangan? Terima kasih baik. Sebenarnya ada yang tadi yang pertama tadi kira kesalahan di sini. Ada 2 tadi sudah sempat sebenarnya sudah terjawab tadi yang jawab Pak sendiri bahwa peserta didik ketika dalam keadaan sudah menunjukkan hal yang semangat. dokter juga Dan faktor kenapa seseorang atau peserta didik melihat kasus di atas lesu. Pertama, kemungkinan pertama kebutuhan bertahan hidup tadi, misalkan dia tidak sarapan, tidak makan siang, itu membuat lesu. Yang kedua, ketika tidak sesuai dengan perasaan dan sesuai dengan kesenangan, maka orang akan merasa lesu. Yes, Contoh misalnya saya hobi bola, lalu saya diberikan kesempatan untuk main voli. Mau tidak mau karena itu tanggung jawab saya lakukan, tapi dalam tidak pernah lesu. Tetapi pas saya lakukan ini tidak maksimal. Lain kalau kita memang hobi, misalkan jadi bola, ayo kita main bola. Maka faktor pernah saya alami juga, saya dalam lapar pun karena saya senang dan tetap saya lakukan. Ada 2 faktor yang menyebabkan dari pandangan saya. Pertama, orang sering karena tadi kelaparan, untuk bertahan tadi, orang tidak bisa bertahan tadi adalah ini. Setuju. Ayo saja. Baik. Siap, terima kasih Pak Habibie atas pemaparannya, dan itu juga benar bahwasanya bisa saja berkaitan antara satu dengan lainnya mengenai kebutuhan dasar manusia oleh William Glasser. Baik, saya lanjutkan. Kebutuhan akan kesenangan mungkin kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan Pak Habibie. Pak Budi, bagaimana komentarnya mengenai Nobita, Pak Budi? Nobita ini diminta jadi pemimpin upacara, latihannya jam 3 sore. Karena lesu, jadi kinerja Nobita ini kurang maksimal, sehingga membuat wali kelasnya itu cukup kesal dengan sikap Nobita. Bagaimana tanggapan Pak Budi? Saya rasa Pak Budi juga pernah mengalami situasi seperti wali kelas ini, bukan si Nobita. Kalau bisa bagian dari tindakan itu terpengaruh dengan kondisi teman-temannya atau ajakan temannya. Oke, panas ini lapar nih, sehingga dia melemah juga untuk membangkitkan semangat temannya. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya tambahkan pertanyaan untuk Pak Budi. Kalau di sekolah kita biasa latihan upacara kan siang tuh Pak Budi. Nah, best practice apa yang pernah Pak Budi lakukan untuk memotivasi anak-anak tersebut supaya tetap latihannya dengan semangat itu? Satu, sampaikan kepada mereka ini adalah bagian daripada tanggung jawab mereka. 2, untuk menunjukkan rasa semangat dan rasa terhadap bangsa dan tanah air. Dalam kondisi apapun kita harus latihan atau melaksanakan itu. Baik, terima kasih Pak Budi. Bagian dari tanggung jawab, karena sudah tertera pada 10 janji siswa yang setiap hari Senin diucapkan. Baik, terima kasih Pak Budi.
Luar biasa sekali. Aplaus untuk Pak Budi. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk bergeser ke studi kasus yang selanjutnya mengenai Suneo dan beberapa temannya terlihat bosan dan mengantuk ketika akan belajar di jam terakhir. Ketika guru mata pelajaran memasuki kelasnya, guru tersebut memulai pembelajaran seperti biasa dengan materi yang kompleks dan relatif kurang dekat dengan keseharian murid sehingga membuat jenuh suasana. Suneo dan teman-temannya pun terlihat kurang serius mengikuti pelajaran sehingga membuat guru tersebut merasa tidak dihargai. Alhasil, guru tersebut melaporkan Suneo dan teman-temannya ke guru BK. Baik, di sini sudah ada atau belum? Baik, Ibu Inun luar biasa sekali, selalu numero 1. Kebutuhan akan atas kesenangan, ya, kebutuhan atas kesenangan. Baik, biasanya di jam-jam terakhir ini kalau enggak diisi dengan ice breaking mungkin akan membosankan bagi peserta didik. Dan di sini ada rajanya ice breaking, ada Pak Habibie, ada Ibu Endang, dan Bapak dan Ibu guru lainnya. Saya rasa pernah dan selalu menerapkan ice breaking ini untuk mencairkan suasana. Ada Master of Ice Breaking, ada Ibu Endang, Master of Pantun dan lain sebagainya. Baik. Pada kasus Suneo, baik, rata-rata kesenangan karena ada kalimat terlihat bosan dan mengantuk atau ketika akan belajar. Dan ini juga selalu kita alami di sekolah kita, apalagi saya sendiri untuk mata pelajaran bahasa Inggris, selalu saja ada peserta didik yang merasa bosan walaupun itu dimulai di jam pagi. Sebagai solusinya, saya menerapkan ice breaking yang relatif dekat dengan materi supaya anak-anak tetap semangat. Seperti halnya kita tadi diawali dengan lagu-lagu membuat suasana hidup ceria sehingga pembelajaran di Kombel bisa relatif berjalan dengan lancar. Ibu Meda, kebutuhan akan pengakuan. Baik, menarik sekali. Untuk kebutuhan akan pengakuan, kebutuhan akan kesenangan. Baik, sekali lagi Ibu Meda, izinkan saya untuk meminta Ibu Meda memaparkan pendapatnya mengenai kebutuhan akan pengakuan. Jadi kita kan menghadapi siswa yang usia remaja, sementara di dalam Baca teori-teorinya. di kasusnya terlihat bahwa guru itu kurang dekat dengan keseharian murid. Waduh, mana aja-aja kan dari Bahkan kalau ketika waduh aja-aja. Masuk sini berapa menit? ketika adalah remaja Iya, yang Mayo. kita dengan Panas ini di ruang ini. Baru tak boleh ya Allah silang. Bertahan nggak asal dari Rasulullah. Baik, terima kasih Ibu Meda mengenai pendapatnya tentang kebutuhan akan pengakuan ada kaitannya dengan posisi kontrol guru nantinya. Baik, terima kasih Ibu Meda, aplaus untuk Ibu Meda. Kalau ini nggak selesai. Baik, semua jawaban di sini benar Bapak dan Ibu. Kebutuhan akan kesenangan dan pengakuan yang tertulis di sini juga benar, tidak ada yang salah. Selama kita bisa mengaitkan apa yang benar-benar dibutuhkan si Suneo dan teman-temannya tadi. Ada banyak bekas-bekas sama imam gitu. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk ke posisi kontrol guru. Nah, ini sangat dekat sekali dengan kita di aktivitas sehari-hari kita. Berdasarkan Diane Gosen, dalam bukunya yang berjudul Restitution Restructuring School Discipline tahun 1998 menyatakan bahwa terdapat 5 posisi kontrol guru, diantaranya penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang manakah kita? Kita yang dulu dan kita yang sekarang, yang manakah kita? Baik, sedikit penjelasan mengenai posisi sebagai penghukum. Yang biasa dikatakan guru
patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, jika seperti itu yang dikatakan guru, maka yang dirasakan murid seperti apa? Tertekan, terkekang, pola pikir tidak berkembang, cenderung membenci guru tersebut, dan masih banyak lagi lainnya yang dirasakan murid. Untuk posisi sebagai penghukum. Selanjutnya, posisi sebagai pembuat rasa bersalah yang umumnya dikatakan oleh guru, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, nak. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Dan masih banyak lagi sebenarnya untuk apa-apa saja yang diucapkan guru. Namun karena slide-nya pasti penuh, jadi saya ambil beberapa saja. Karena saya yakin bapak dan ibu guru pasti pernah. Yang dirasakan murid merasa tidak berharga, memiliki nilai diri yang buruk, dan menjadi yang paling bersalah atau kambing hitam. Selanjutnya adalah posisi sebagai teman yang umumnya dikatakan, ayo bantulah, bantu bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Sementara yang dirasakan murid, salah duanya adalah menganggap guru sebagai pelindung. Ketika melakukan pelanggaran mengenai tatib, maka guru yang dianggap sebagai teman tersebut yang cenderung dijadikan pelindung. Kemudian cenderung menganggap remeh guru tersebut. Selanjutnya posisi sebagai pemantau yang umumnya dikatakan, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Dan yang dirasakan murid, salah satunya merasa dilayani secara profesional, namun terasa formal dan relatif asing bagi murid. Yang kelima adalah posisi sebagai manajer, yang umumnya dikatakan guru, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Sementara yang dirasakan murid, pola pikir murid berkembang sebab ada keterlibatan antara peserta didik dan guru tersebut ketika berdiskusi. Kemudian demokratis karena dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Baik, demikian mengenai jabaran singkat untuk 5 posisi kontrol guru. Dimulai dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Baik, selanjutnya untuk menyebarluaskan pemahaman mengenai posisi kontrol guru, izinkan saya kembali untuk mengajak Bapak dan Ibu diskusi untuk studi kasus guru Jiraya. Guru Jiraya menemukan satu siswa menendang bola dan mengenai pot bunga hingga jatuh dan pecah. Guru Jiraya pun terlihat kesal dengan siswa tersebut. Lalu beliau mendekati anak tersebut dan memarahinya karena sudah tidak berhati-hati. Siswa tersebut menjadi takut atas kemarahan guru Jiraya. Guru Jiraya memberikan hukuman kepada siswa tersebut untuk push up sebanyak 50 kali dan memperbaiki pot bunga yang pecah tersebut. Baik, silakan Bapak dan Ibu memaparkan pendapatnya. Ibu itu menghukum. Guru Jiraya percaya bahwa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dan tidak nyaman untuk siswa dalam jangka panjang. Maka dengan cara guru Jiraya, anak akan patuh dan taat serta menurut. Baik, ada benarnya juga. Ibu Rabia, posisi guru sebagai penghukum. Baik. Bapak dan Ibu guru lainnya masih on the way.
Baik, sedikit mengenai kasus guru Jiraya. Barangkali Pak Bambang ingin menyampaikan pendapatnya secara langsung. Kami sangat berterima kasih atas ide-ide. Silakan Pak Bambang. Mereka jatuhnya curhat, jatuhnya curhat. Jatuhnya curhat. Jadi sebenarnya kita sebagai guru di sini mungkin lebih bijak kalau kita mau memberi penggaris yang 1 meter itu yang dampaknya nanti supaya tidak kemungkinan itu terjadi lagi. Kalau yang menurut itu kalau sudah sekolahnya nyaman ya. Kalau kondisi sekolah kita dalam konteks ini kita harus penuh dalam melihat kondisi di lapangan. Jadi supaya anak itu tidak hanya semata dalam hukuman, tapi ada solusi yang disediakan. Terutama ini kok nggak jalan ya? Nggak jalan. saya yakin kalau Pak Tamir itu ada orang tua yang fokus maupun jalan kita kan tidak sana ya. Artinya kalau mau bantu anaknya jangan Diapain? kita memberi masukan orang tua itu supaya dia tidak hanya mengaduan kepada kita. Kiranya kita menjaga hukumnya mulai dari kendaraannya sampai ini ada hal-hal yang perlu dibenahi menurut saya. Kita berkali-kali akhirnya banyak juga anak itu. Ya, Tetapi kita belum memberikan solusi. Kita minta mereka dijawab. Nah itu beberapa hari ini setelah saya menyimak itu dan solusinya apa ya? Mari langsung mengenai ini masih dalam kontrol juga sebenarnya menurut saya. Nah itu kalau masalahnya mereka di daerah apa sudah tersedia layanan yang baik. baik Pak Bambang, terima kasih. Luar biasa. Pak Bambang telah memperagakan bagaimana cara berpikir kritis. Sebelum anak menendang bola itu pasti ada akarnya. Kenapa anak itu sampai ada di lapangan dan menendang bola? Itu yang saya tangkap tadi. Mungkin di kelasnya kosong gak ada guru. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Kalau untuk posisi kontrolnya guru Jiraya Pak Bambang, sebagai apa Pak Bambang? Menurut Pak Bambang? Ya. Ada lagi masalah lain yang timbul akibat gurunya yang bertanggung jawab. Baik. Siap Pak Bambang. Baik. Jadi luar biasa sekali ini yang pernah disampaikan oleh Ibu Fasilitator di kelas saya. Bahwasanya restitusi atau posisi kontrol guru seperti yang diperagakan guru Jiraya tidak menghilangkan esensi tanggung jawab bahwasanya barang pecah dibiarkan, tetap harus
bertanggung jawab mengganti. Namun untuk guru jiraya yang memberikan push up sebanyak 50 kali merupakan posisi sebagai penghukum. Seharusnya bisa lebih bijak lagi. Supaya sehat. Baik, terima kasih Pak Bambang. Jangankan 50, 100. Kemudian izinkan saya kembali untuk membawa Bapak dan Ibu berdiskusi, bertukar pendapat mengenai studi kasus guru KKSI. Banyak kasus kan ini. Banyak kasusnya. Ada 6 kasus totalnya Bapak dan Ibu. Banyak kasus ya. Iya, siap. Guru KKSI membawa 3 siswa ke ruang BK karena ditemukan berusaha membolos di 2 jam terakhir sebelum pulang. Itu Pak TV dulu tuh waktu sekolah. Di ruang BK tersebut, guru KKSI mendinginkan suasana dengan menyuguhkan air mineral kepada ketiga siswa tersebut dan menanyai beberapa pertanyaan terkait alasan ketiga siswa tersebut ingin membolos. Menguatkan karakter positif yang dimiliki ketiga siswa tersebut, menanyakan apakah tindakan tersebut dibenarkan oleh tata tertib yang ada di sekolah, hingga menanyakan bagaimana caranya agar mereka tidak sampai membolos lagi. Dan yang terakhir, guru KKSI bertanya jawab tentang bagaimana upaya untuk memperbaiki tindakan indisipliner tersebut. Baik, menurut Bapak dan Ibu, berdasarkan Diary Gosen, posisi kontrol guru KKSI ini sedang menerapkan posisi sebagai apa? Baik, manajer oleh Pak Habibie. Kita dulu saya baru mau buka. Ibu Maida, manajer. Baik, Bapak dan Ibu guru lainnya. Sabar dulu baru mau buka. Ibu Idun, manajer. Baik Pak Habibie, izinkan saya bertanya kepada Pak Habibie. Mengapa Pak Habibie menjawab manajer? Baik Pak Habibie, siap. Jadi persis contoh ini dan nanti jadi ibaratnya jawabannya dari sini ketika sudah terjawab di sini. Jadi bagaimana peserta didik memperbaiki dirinya sendiri, bagaimana melihat ini apa yang dilakukan dan berusaha untuk bagaimana dia sendiri untuk memperbaiki apa yang dilakukan. Jadi sudah pas dan seperti manajer. Baik, terima kasih. Pak Habibie, saya bertanya balik boleh? Kita berdiskusi. Kalau tadi kasusnya adalah membolos, yang skalanya mungkin sedang, ringan ke sedang, belum ke berat. Bagaimana kalau kasusnya itu sampai skala berat? Seperti contohnya berkelahi dengan sesama temannya atau beradu mulut dengan gurunya. Beradu mulut tuh tidak resiko ya. Karena selain daripada belajar di ruang kolaborasi, kita juga perlu belajar dari pengalaman sehari-hari. Misalnya ada yang seperti itu, bagaimana tanggapannya? Tidak resiko. Pak Bibi atau Bu Indun dulu? Cara lama tetap sesuai berkelahi. Cara lama. Tapi kalau ya, tapi kalau semuanya di sini kan kita sebagai kursi manajer, kalau melihat kasus tersebut bahkan beradu mulut atau berkelahi, kita pakai restitusi dengan cara sebagai manajer tadi. Jadi peserta didik sendiri yang mencarikan jawaban terhadap apa yang dilakukan supaya tidak Saya dulu dipanggil ke situ bisa tidak menyawa sudah Baik, berarti guru membuat kondisi di mana anak-anak tadi bisa mencari solusi atas permasalahannya sendiri. Baik, terima kasih. Bu Indun, silakan. Tergantung permasalahan dan atau lainnya. Seperti yang kemarin, kalau kemarin kayaknya 10 dia itu masuk kategori dengan pelariannya. Misalnya dia awalnya dari pas masa itu dia ke sana, pas saya dengar. Jadi kalau ketua ringan, ya udah kemarin sebentar aja langsung mereka langsung
dia nyaman dulu. Buat dia nyaman, kita lihat apakah dia awalnya coba disentuh. Kalau misalnya dia menang diri, berarti jangan diapain. Kita dan tatap matanya, kita lakukan itu. Kalau itu dulu kita bawa ke depan adalah kita akan mendengarkan dia, kita bukan mau menghakimi, bukan mau menjudge dia, kita mau tanya ada apa nak? Bagaimana ceritanya? Bukannya pasti kamu nih, kamu lagi mari. Nah, itu harus dihindari. Kalau misalnya kalian nih, meja sekalian dia dulu nih, tatap dulu. Kenapa? Ada. Kita yang kita sedia, ada semuanya untuk sedia. Baru yang satunya kita dengan juga versi. Setelah itu, kakaknya yang ini maunya gimana? Mau diapain ini? Jadi amin dulu. Jadi jelas dia pertanyaan. Panggil aja, diamin aja dulu. Nanti kan dia bingung sendiri. Kalau dia bingung, baru kita tanya. Menangkap dia bahwa ibu tidak dalam posisi menghakimi, tapi dia ingin tahu apa yang terjadi sehingga dia tidak Jangan mati kasih Kalau misalnya dia belum mau cerita, jangan dipaksa. Mungkin kasih waktu dulu, nanti setelah itu baru kalau misalnya belum selesai mengatakan, saya mau selesaikan menjelaskan, kalau misalnya nggak selesai, diamkan aja dulu. Ya baik. Baik, terima kasih. Silakan Pak Dini menanggapi. Kalau orang berkelahi terus kita tanya Tambahan, baik. ya emosi lah, orang masih emosi kok. Ya udah sih. Bagaimana kita ciptakan supaya dia merasa bersalah? Iya. Udah. Sebagai Itu aja diputar balik-balik biar dia emosi. Kembali ke rumah keras ke orang tua. Siapa yang berdebat sama saya itu ya. Karena kan sebenarnya omongannya saya balik. Jadi makanya dia tidak bisa jawab. Enggak, saya paham kalau itu makanya Like daripada kita mengikuti ajar dewan tara bahwa pembelajaran pengertian tapi paradigmanya sudah berani lagi. Dia menganggap bahwa merdeka belajar semua merdeka, hanya perilakunya merdeka, etikanya juga merdeka. Itu pandangan kita seperti sekarang. Padahal paradigmanya bukan seperti itu sebenarnya. Yang merdeka cuma belajarnya, tapi perilakunya etikanya juga merdeka. Makanya tetap ada hukuman yang mensubsidi. Kenapa? Saya takutnya nanti karena semua paradigmanya sesuai yang mengatakan merdeka belajar, perilakunya merdeka itu hanya itu, etikanya cuma itu. Salah sebenarnya. Salah. Harusnya yang merdeka cuma belajarnya saja. Jangan belajar, tapi paradigma berpikirnya beda dengan kita ini. Paradigmanya dia pokoknya merdeka semua, akhirnya Indonesia merdeka. Jadi yang pertama ya. Makanya saya selalu senang cara mendidik orang itu keras, bukunya bukunya juga keras. Itu perilaku harus seperti itu sebenarnya. Tapi kalau belajar biarlah dia merdeka belajar. Nah, itu itu pandangan saya. Ya, jadi pandangannya sekarang karena beralih, maka kita ikuti bahwa bagus merdeka itu. Cuma kok paradigmanya adalah berpikir bahwa merdeka itu semua merdeka. Semua merdeka, perilakunya merdeka, ya kan? Padahal yang merdeka cuma belajar saja. Nah, jadi konsepnya itu yang harus dipahami oleh didik bahwa perilaku, etika, semua hal menjadi norma, jangan jadi merdeka. Semua ada aturan. Tapi kalau merdeka belajar, biarkan dia merdeka. Biarkan dia maksudnya semuanya tidak merdeka. Pak, saya mau secara video di dalam biarkan kasih tempat dia. Kan dia mau diarahkan oleh pemikiran kayak Dewantara. Tapi yang bahaya kalau ketika lahir pada Jakarta jempol semua walaupun mungkin cara penanganannya lebih dermawan, lebih romantis. Baik, setuju. Zaman dulu kan pokoknya orang bersalah tendangan juga. Iya. Tendangan Setuju. Nah sekarang menghukum orang beralih kepada cara menghukum yang bersopan. Nah, itulah konsep yang harus kita pahami. Pendidikan semakin bagus dan bukan apa yang kita lakukan
kontennya banyak. Biarlah mereka belajar sampai berlatih. Banyak terus tapi bukan Sehat, sedikit. satu untuk kita harapkan. Gunung enggak kontennya sekali. Terima kasih. Tetapi kalau kembali lagi ke konsepnya ini, kontrol yang paling bagus menurut apa yang sudah dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didi. Dapat izin nambah juga ada. Itulah Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Didi. Baik, apa yang disampaikan Pak Didi barusan memang benar. Ada semacam perbedaan paradigma pandangan orang tua zaman dahulu dan saat ini mengenai kerasnya pendidikan. Seperti apa kerasnya? Kemudian Ibu Indun bahwasanya secara nggak langsung memang sudah menerapkan posisi sebagai manajer. Ya, jadi kayaknya nggak perlu ikut penggerak karena sudah bergerak. Itulah esensi utamanya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas pendapatnya Pak Didi, luar biasa sekali. Bahwasanya paradigma yang berbeda yang membuat kita harus mencari jalan tengah bagaimana supaya anak-anak itu merdeka belajarnya dan berperilaku juga yang semestinya. Dan kembali lagi bahwasanya inilah harapan kita, inilah harapan yang diperuntukkan untuk kita para guru dalam menangani atau dalam berperan sebagai pendidik di sekolah, yaitu sebagai manajer. Namun tidak menutup kemungkinan budaya-budaya atau best practice yang sudah pernah kita lakukan di sekolah itu juga kita libatkan atau kita gunakan kembali untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah restitusi, masih berkaitan juga dengan posisi kontrol guru. Di sini inti yang saya dapatkan selama pendidikan guru penggerak untuk modul 1.4 adalah Diane Gosset dalam bukunya lagi menyatakan bahwa restitusi terdiri dari 3 elemen pembentuk. Di antaranya yang pertama menstabilkan identitas seperti halnya dilakukan Bu Indun, mencairkan suasana, mendinginkan suasana di antara dua pihak yang bertikai. Validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja untuk studi kasusnya karena saya tidak banyak menjelaskan. Saya ingin kita semua berkembang dengan cara kita masing-masing. Untuk studi kasus Pak Joko, linknya ada di Google di atas. Bapak dan Ibu boleh klik. Mohon maaf saya tidak menayangkan video karena saya khawatir waktunya melebihi 4:30. Baik, di sini ada dialog antara Pak Joko kemudian murid bernama Mario dan Adi. Semoga bisa terlihat dari belakang. Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Baik. Mario dan Adi. Karena nggak ada mic jadi agak. Baik, silakan dulu jika berkenan. Mario dan Adi. Pak Joko tadi. Iya Pak, saya itu Ustaz pagi kan karena panen-panen. Kebakaran makanan kali ini nggak sengaja. Saya panen aja begini pas sekolah. Kalian melempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Adik, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Tapi apa? Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya, melempar-lemparan makanan seperti itu. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain.
Sehingga sekarang kalian dalam masalah. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Ada yang jadi Mario Teguh lah. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu, kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Makan sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, ini contoh materi restitusi yang saya dapatkan di LMS, di Pendidikan Guru Penggerak. Namun saya rasa masih kurang karena belum ada penanganan kasus untuk lempar-lemparan tadi. Tapi dari kasus ini kita bisa tarik beberapa benang yang berkaitan dengan 3 elemen pembentuk. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Baik, menurut Bapak dan Ibu, di bagian mana yang merupakan menstabilkan identitas atau dalam kata lain mendinginkan suasana, mengubah suasana yang bersalah menjadi normal kembali? Bu Idun? Baik, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu lainnya? Apakah ini termasuk menstabilkan identitas? Kalau penasaran apa itu menstabilkan identitas, banyak cara. Browsing, diskusi, banyak. Bisa kita lakukan dengan cara kita sendiri. Menstabilkan identitas. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Idun, bahwasanya di sini Bapak tidak atau bukan mencari siapa yang salah. Di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Menurut saya ini adalah contoh dari menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Kira-kira yang mana Bapak dan Ibu? Dari potongan-potongan dialog ini. Ya, bahwasanya tindakan yang dilakukan Mario dan Adi tadi memang salah dan di sini divalidasi oleh Pak Joko dengan kata-katanya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Baik, tertulis jelas. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita, apa yang kita percaya. Di sini Pak Joko berperan sebagai apa nih, Bapak dan Ibu? Penghukum kan, pembuat rasa bersalah, manajer. Posisi sebagai manajer mengajak siswa untuk berdiskusi, mencari jalan keluar atas suatu permasalahan. Dan di contoh dialog ini ditunjukkan pada kalian berdua ingat dengan keyakinan kelas kita. Apakah ketika kalian melakukan, kalian menghormati orang lain? Bagaimana menurut kalian? Menurut saya di sini adalah upaya Pak Joko untuk mengajak Mario dan Adi diskusi dan mencari jalan keluarnya. Lalu apakah restitusi ini membebaskan pelanggaran dari Mario dan Adi? Tentu saja tidak. Pelanggarannya adalah bermain lempar-lemparan dan mengenai wajah ibu kepala sekolah, dan itu harus tetap ditindaklanjuti. Jadi menurut saya restitusi tidak semata-mata menghilangkan kesalahan yang tadi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Bagaimana Pak Billy? Pak Ligra pernah punya pengalaman serupa Pak Ligra sebagai Pak Joko, bukan Bu Dina Pak Ligra. Bagaimana Pak Ligra? Saya belum dengar suara Pak Ligra.
Ya, Pak Joko. Manajer, baik. Ambil aja, suka-suka, enggak baik. Tetangga yang baik yang begitu. Menghilangkan susu. Ada di depan. Bagus. Baik. Terima kasih Pak Dikra atas pendapatnya. Siap, Pak Bambang, namakan. Baik. Jadi saya kemarin diinformasikan itu kita sesuai yang terlambat misalnya ada anak buah saya yang terlambat. Ketika jam pelajaran ada saya yang terlambat kelas itu, maka saya melakukan manajer seperti Pak Joko ini kenapa ya? Kenapa? Kira-kira menjelaskan tentang alasannya dan mengetahui bahwa kesepakatan sekolah ada. Nah, itu dia menyadari dan sampai akhirnya dia minta maaf ya Pak. Berusaha kembali. Mungkin hal seperti itu bisa kita lakukan karena ini kan hanya stimulus ya. Masalahnya berbeda. Nah, terutama yang masalah pagi yang sering mereka bisa dicoba dari cara. Baik, Pak Bambang. Siap, terima kasih Pak Bambang atas masukannya. Dan itu Pak Bambang berperan sebagai manajer tanpa mengikuti guru penggeraknya Bapak sudah menerapkan. Luar biasa kan? Secara nggak langsung kita sudah menerapkannya. Baik. Bahwasanya salah satu peran dari kami calon guru penggerak itu untuk mengimbaskan diseminasi. Siap, Dokter. Terima kasih nih. Barangkali ini menjadi masukan dan analisa kita semua ya. Mengenai kasus Pak Joko ini, Pak Jokowi, Pak Joko nih. Pak Joko aja ya. Pak Joko aja. Ya, pakai Jokowi ya. Oke. Dan saya sebut Pak Joko saja. Saya awali dengan pertanyaan. Saya pernah ditanya begini, Mister. Apa kunci bahagia itu? Saya menjawab, kunci bahagia jangan memikirkan yang kamu tidak tahu. Itu. Kemudian saya ditanya balik, lah kalau Bapak sudah tahu bagaimana? Kalau sudah tahu kenapa mesti dicari? Biarkan saja gitu. Jadi sehubungan dengan kasus yang ada sama Pak Joko ini, tentu kita sudah tahu bahwa antara teori dan pelaksanaan di lapangan mesti akan mengalami satu perbedaan. Nah, dari perbedaan itu kalau kita kembali berbicara soal keyakinan ya, sudahlah, tidak usah bicara keyakinan, peraturan kelas lah atau peraturan sekolah lah. Tentu kita tidak usah pusing-pusing mencari masalah dan sebagainya. Bawa saja SOP-nya kepada siswa. Ini loh nak, kamu di sini lah posisimu. Nah, itu saya rasa sudah termasuk dari bagian daripada guru yang berbahagia dan menyenangkan siswa. Artinya tanpa kita memberikan satu punishment kepada siswa, dia sudah merasa sendiri, oh ternyata saya salah di poin ini. Yang pertama. Yang kedua, jika si guru tadi masih juga mencari, menanya, berupaya mendinginkan suasana, pertanyaan berikutnya, apakah tugas pokok itu hanya ke sana saja? Padahal tugas pokok kita adalah, kalau bahasa kasarnya, transfer of knowledge sebenarnya. Di samping juga karakter ya, sebagai karakter. Nah, maka itu saya juga kadang-kadang merasa bingung. Sebenarnya guru ini mau dibawa kemana? Ada restitusi, ada topi miring, ada apa dan sebagainya lah. Teori, semua teori diterapkan. Terus yang cocok tuh yang mana? Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, maka itu semua informasi
yang berasal dari negeri Konoha, antah berantah yang sudah anggap itu tidak sesuai dengan budaya yang ada di lingkungan kita, maka sebaiknya itu menjadi sebuah filter. Yang mana teori yang cocok dengan daerah kita. Jika memaksakan diri teori yang ada, yang datangnya dari antah berantah, diterapkan di tempat kita dengan serta-merta tanpa tanpa melihat budaya yang ada, maka juga tidak bakalan pernah ketemu dengan apa yang namanya pendidikan berdasarkan kebudayaan. Saya rasa seperti itu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Dokter atas masukannya. Yang pertama tadi memang restitusi tidak menghilangkan konsekuensi atau hukuman. Restitusi adalah untuk menghidupkan kembali karakter positif murid yang tertutupi oleh tindakan-tindakan indisipliner tadi. Dan ini juga merupakan harapan untuk kita sebagai pendidik mulai dari saat ini hingga masa depan dalam mengambil keputusan, serta tidak menghilangkan budaya kerja kita dalam menangani suatu permasalahan. Ini juga sebenarnya saya merasakan sendiri teorinya seperti ini, tapi di keseharian kita ini agak ekstrim malahan kalau saya katakan. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Ya, sesuai dengan budaya kerja yang sudah ada. Kalau dokter tadi punya best practice menangani situasi seperti ini, apakah langsung serta-merta kita tinggalkan? Saya rasa enggak juga. Secara perlahan kita akan menuju ke arah yang lebih baik lagi, seperti apa yang diharapkan pemerintah Kemdikbudristek untuk kita sebagai pendidik. Seperti itu yang dapat saya tanggapi. Baik Bapak dan Ibu, apakah ada masukan lagi mengenai jalannya diskusi ini? Baik, 10 menit lagi. Baik, yang terakhir adalah berbagi pengalaman. Saya rasa tadi sudah banyak pemaparan yang berdasarkan pengalaman nyata. Yang saya alami sendiri, salah satunya adalah di posisi kontrol sebagai teman. Saya sebagai wali kelas 10C, saya merasa kalau saya sebagai penghukum atau agak keras sedikit, atau manajer yang terlalu kalau kita bahasakan formal seperti itu, saya rasa nggak cocok. Saya cocoknya kayaknya ada di tengah-tengah, tapi menuju ke arah yang tinggi, manajer. Saya awali dengan teman, supaya supaya anak-anak itu merasa enjoy aja di kelas dengan wali kelasnya, sehingga bonding atau ikatan di antara kita semua ini ada. Nah, dari situ sebenarnya bisa menghasilkan motivasi tersendiri untuk peserta didik untuk tetap semangat dalam menjalani kehidupan di sekolah. Seperti itu. Barangkali ada pengalaman lainnya dari Bapak dan Ibu. Silakan dokter. Terima kasih. Yang terakhir nih, berbagi pengalaman baik ya. Saya ingat bahwa seorang guru itu bisa berfungsi sebagai 3 tempat. Pertama, guru itu berfungsi sebagai guru itu sendiri, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih, dan seterusnya. Kemudian fungsi guru yang kedua bisa berfungsi sebagai teman bermain, yang dibilang tadi mirip dengan kata manajer tadi ya. Sehingga kalau guru berfungsi sebagai teman bermain itu, dia akan mampu menyelami keadaan siswanya bagaimana apabila siswa berkasus, apabila siswa punya masalah dengan pelajaran, apabila siswa mau mengadu dan seterusnya. Terus fungsi guru yang ketiga, dia berfungsi sebagai orang tua. Nah, fungsi sebagai orang tua inilah barangkali siswa mau curhat. Ya, otomatis bukan curhat yang lain yang negatif ya, tentu curhat misalnya, Pak, saya mengalami kemunduran berpikir tentang pelajaran ini. Bagaimana, apakah ada saran Bapak dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi, yang ingin saya katakan bahwa guru tidak mesti bertindak sebagai seorang guru. Tetapi guru bisa juga bertindak sebagai seorang teman. Dan guru juga bertindak sebagai orang tua. Sehingga kalau 3 satu kesatuan tadi berkelindan menjadi satu, maka siswa tidak bakalan pernah canggung dan bahkan mungkin segan untuk melaksanakan tindakan kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Satu kata yang saya dapat dari apa yang dokter sampaikan adalah adaptif. Kita sebagai guru kadang kita jadi Batman, Superman, Iron Man, dan lain sebagainya. Semata-mata itu adalah cara kita untuk berpihak pada murid. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu.
dengan berakhirnya slide yang ke-29 ini, oh masih ada Pak Bambang, silakan. Mohon maaf Pak Bambang, saya nggak melihat tadi kalau Pak Bambang rasanya. Silakan Pak Bambang. Ya, izinkan aja pulang. Saya pakai uang saya, jadi nggak tahu saya perannya sebagai apa, sebagai tenaga, sebagai orang tua. Pokoknya apa yang dia butuhkan saya usahakan semua saya. Jadi istilahnya pinjam atau apa yang jelas itu untuk kegiatan saya dengan awal. Jadi itu mau saya ceritakan bahwa peran sebagai orang tua kalau tadi memang ada di sekolah ada atau beberapa orang tua sempat itu melakukan sebenarnya merasa melindungi kebutuhannya dia harusnya tidak pulang dia bisa mendapatkan karena kalau di luar Baik, terima kasih Pak Bambang, luar biasa, super sekali. Kalau satu nggak apa-apa ya Pak Bambang, kalau satu kelas begitu bagaimana? Dua, luar biasa. Jadi sebenarnya di luar daripada apa yang disampaikan dari dosen, peran kita itu sebenarnya banyak. Iya, saya setuju. Terima kasih Pak Bambang. Baik, Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin disampaikan, monggo silakan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat atas waktunya. Dengan berakhirnya slide ini maka berakhir pula pemaparan saya mengenai budaya positif yang harapannya dari kesekian rangkaian tadi bila diterapkan harapannya adalah menjadi suatu budaya yang positif di sekolah kita. Baik, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Mr. Agus yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Bapak dan Ibu, ini saya juga ada sebuah kutipan. Sebanyak apapun ilmu yang kita dapatkan hari ini akan menjadi sia-sia jika tidak kita praktikkan. Karena ada sebuah kutipan menyatakan bahwa buah dari ilmu itu bukanlah pengetahuan, tetapi buah dari ilmu itu adalah sebuah tindakan. Terima kasih karena kita mengingat waktu sudah pulang dan saya ucapkan selamat weekend kepada Bapak Ibu dan menikmati hari berlibur. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.